Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas 08, yaitu menyusun matriks RPS dan diskusi. Nah, ini masuk ke dalam kegiatan IST, In-Service Training. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka laman LMS-nya, kemudian ke menu ini In-Service Training, kemudian cari hari ketiga. Nah, di sini ada tugas 08 menyusun matriks dan RPS diskusi. Jika Bapak Ibu tidak bisa mengunduh dari sini, itu Bapak dan Ibu juga bisa mengunduh dari pengumpulan tugas dan tagihan. Kemudian tinggal diklik ini. Tugas 8 mengisi matriks rencana. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa mengunduh tugas 8 tersebut. Jadi jika tidak ditemukan di kegiatannya, di kegiatan In-Service Training atau On-the-Job Training atau On-the-Job Training 2, itu bisa dicari di pengumpulan tugas. Nah, di sini memang ada beberapa tugas yang perlu diunduh melalui ini, jadi tidak disediakan di tampilan awal tersebut. Nah, langsung saja kita membahas tentang tugas 08 tentang menyusun matriks rencana pengembangan sekolah. Jadi, jika Bapak Ibu masih ingat tentang tugas sebelumnya, dari mulai tugas 02 tentang bagaimana cara memecahkan masalah, kemudian ada tugas 4 dan selanjutnya ada tugas 6 kalau tidak salah. Nah, itu berkaitan sekali, saling berkaitan. Nah, makanya saya selalu sampaikan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk mencari suatu masalah di sekolah yang memang bisa memudahkan atau mudah untuk dilakukan oleh Bapak dan Ibu, karena ini diklat ini tujuan akhirnya yaitu untuk membuat sebuah video dokumentasi dari penyelesaian sebuah masalah. Jadi carilah sebuah masalah yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu yang menurut Bapak Ibu itu gampang untuk didokumentasikan. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan tugas 02, tugas 04, dan tugas 06. Jadi, diharapkan semua tugas itu berkaitan antara satu dengan yang lain. Jika sudah memilih dari tugas 02, misalnya memilih salah satu sebuah masalah, jadi itu jangan dirubah lagi. Jadi, masalah itu yang akan kita pecahkan sampai di akhir diklat. Jadi, diusahakan untuk tidak mengubah-ubah masalah pengidentifikasian masalah tidak diubah-ubah. Jadi dari tugas 02, tugas 04 itu sudah satu masalah saja, jadi yang akan diselesaikan nanti, karena ini saling berkaitan. Nah, ini sekarang kita akan mengembangkan matriks rencana pengembangan sekolah ini, nanti hubungannya dengan jadwal dan sebagainya. Nah, ini di sini contohnya masalah yang dipilih yaitu dari tugas 02, tugas 04, tugas 06 itu yaitu tentang kompetensi pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran yang masih rendah. Kemudian salah satu pemecahan masalahnya yaitu dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian judul RPS-nya yaitu peningkatan kompetensi pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran melalui pelatihan. Nah, ini judul dari RPS-nya yaitu peningkatan kompetensi pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran melalui pelatihan. Nah, dalam RPS ini matriksnya lebih dijelaskan lagi tujuannya apa, terus indikator keberhasilannya bagaimana, terus program kegiatannya seperti apa, langkah-langkah kegiatannya ini seperti apa. Ini mirip sekali dengan studi kasus ya, dan kemudian tes awal, kemudian ada juga yang mirip seperti ini tugas berapa? Kalau saya tidak salah itu tugas 6. Kemudian ada sumber daya, kemudian students well-being. Nah, students well-being ini akan dijelaskan oleh dosen pembimbing ketika Zoom. Jadi ini apa sih students well-being ini? Ini juga akan dijelaskan di Zoom oleh dosen pembimbing. Nah, ini dari masalah yang tadi, yang seperti ini kompetensi pendidik, kemudian judulnya seperti ini yaitu
pembelajaran melalui pelatihan. Nah, tujuannya yaitu 1. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pendidik untuk menggunakan dan menghubungkan perangkat pembelajaran dengan kegiatan di kelas. Kemudian indikator keberhasilan. Nah, indikator itu adalah acuan yang bisa diukur. Jadi yang harus bisa diukur ini keberhasilannya. Contohnya, guru bisa membuat prosem. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan cara guru membuat prosem, kemudian kita lihat apakah prosem itu apakah guru itu benar-benar bisa membuat prosem apa tidak. Nah, itu bisa diukur indikatornya. Kemudian guru bisa membuat RPPM. Kemudian guru bisa membuat RPPH, kemudian guru bisa membuat alat peraga, dan guru menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dibuat ketika mengajar di kelas. Jadi indikator ini adalah tujuan yang bisa diukur, bisa dilihat atau bisa diobservasi dan sebagainya ini. Kemudian program kegiatannya yaitu dengan mengikuti pelatihan menyusun perangkat pembelajaran. Adapun langkah-langkah kegiatannya yaitu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Adapun perencanaannya yaitu melakukan rapat dengan ketua yayasan, komite, dan guru membahas tentang rencana pelatihan guru. Kemudian membentuk panitia pelatihan, kemudian menyusun jadwal pelatihan, tempat, waktu, pembiayaan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian mengundang pemateri yang kompeten. Setelah itu di tahap pelaksanaan, kegiatan pelatihan akan dilaksanakan selama 3 hari di gedung sekolah. Semua guru akan mengikuti pelatihan dengan materi tentang pembuatan perangkat pembelajaran. Adapun monitoring dan evaluasinya yaitu kepala sekolah mencatat perkembangan guru selama dan setelah pelatihan. Refleksinya yaitu kepala sekolah mengevaluasi hasil pelatihan dengan cara diskusi dengan guru dan observasi langsung di kelas untuk mengetahui apakah guru sudah mampu membuat perangkat pembelajaran, apakah metode mengajar yang dipakai guru di kelas sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu guru membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan hasil pelatihan. Kemudian 2, untuk kedepannya kami akan mengadakan pelatihan komputer bagi guru-guru yang masih belum bisa menggunakan komputer. Hal ini dimaksudkan agar para guru bisa membuat perangkat pembelajaran menggunakan komputer dan bisa mencari inspirasi contoh pembuatan alat peraga yang inovatif dan kreatif dari internet. Kemudian yang ketiga yaitu selanjutnya rencana ke depan sekolah ingin menyediakan 1 unit komputer dan printer di kantor untuk digunakan para guru dalam membuat perangkat pembelajaran. Adapun sumber dayanya ini bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya yang lain seperti kalau sumber daya manusia ada komite, semua sumber daya yang terlibat dalam kegiatan RPS ini, rencana pengembangan sekolah ini. Contohnya yaitu komite, kepala sekolah, guru, narasumber, laptop, dan dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa foto atau file, dokumen-dokumen atau juga video. Nah, students well-being ini seperti saya katakan tadi bahwa ini akan dijelaskan oleh dosen pembimbing ketika ada diskusi melalui Zoom. Nah, students well-being ini maksudnya adalah apa yang diharapkan guru setelah melakukan kegiatan RPS ini terhadap anak didik. Jadi setelah melakukan rencana pengembangan sekolah ini, kira-kira dampaknya kepada anak didik itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan apakah guru berharap dengan diadakannya RPS ini bisa mempunyai efek terhadap students dalam bidang kerjasamanya, terus kemandiriannya, rasa ingin tahunya, semangat, kreatif, disiplin, antusias, dan sebagainya. Nah, itu tentang RPS. Jadi ini penting sekali karena ini akan menjadi acuan untuk tugas selanjutnya. Ini tugas 8-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal disesuaikan dengan masalah yang telah Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu susun di tugas 02, tugas 04, dan tugas 06. Jadi ini lanjutan. Jadi ini merupakan tugas lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya. Demikian penjelasan tentang pengisian tugas 08. Bapak Ibu bisa mengisi ini disesuaikan dengan
masalah yang telah Bapak Ibu paparkan di tugas sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.